Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi di Kalkulus 2, yaitu pada bab 2, bentuk tak tentu dan integral tak wajar. Jadi pada bab ini ada dua topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bentuk tak tentu, dan yang kedua adalah integral tak wajar. Kita mulai dari topik yang pertama, yaitu mengenai bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu itu dapat kita temukan dalam permasalahan limit, yaitu kita menjumpai ada 4 jenis bentuk. Yang pertama adalah bentuk 0 per 0, tahingga per tahingga, 0 dikali tahingga, dan tahingga dikurangi tahingga. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan aturan L'Hopital ketika menemui bentuk 0 per 0. Jadi di sini, andaikan limit fx sama dengan limit gx sama dengan 0. Nah, jika limit f aksen x dibagi g aksen x itu sama dengan L, atau positif tahingga atau negatif tahingga, maka limit dari fx dibagi gx itu sama dengan limit f aksen x dibagi dengan g aksen x. Jadi di sini, kita pengandaian yang diambil adalah jika limit fx dan limit gx itu sama dengan 0. Jadi ketika kita mau mencari limit dari fx dibagi gx, berarti bentuknya adalah 0 per 0. Nah, sehingga untuk menyelesaikan limit fx dibagi gx, kita bisa menggunakan aturan dari turunan. Jadi kita cari turunan untuk fx dan turunan untuk gx. Sehingga kita bisa peroleh limit fx dibagi gx itu sama dengan limit f aksen x dibagi g aksen x. Itu jika limit f aksen x dibagi g aksen x itu sama dengan suatu bilangan L, positif tahingga atau negatif tahingga. Berikut contoh soal yang akan kita selesaikan. Contoh 1, kita diminta untuk menghitung limit x menuju 0 untuk 1 min cos 2x dibagi x kuadrat. Jadi di sini untuk bentuk yang pertama yaitu bentuk 0 per 0 ya. Jadi soalnya adalah limit x menuju 0 untuk fungsinya adalah 1 min cos 2x dibagi dengan x kuadrat. Nah, kita bisa tentukan dia bentuk 0 per 0 dari kita mendefinisikan bahwa di sini kita memiliki fungsi fx yaitu 1 min cos 2x, lalu kita memiliki fungsi gx yaitu x kuadrat. Di soal x-nya itu menuju 0. Maka ketika kita mensubstitusikan f0, kita peroleh 1 min cos 0. Cos 0 itu adalah 1. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Selanjutnya, gx sama dengan x kuadrat. Ketika x-nya sama dengan 0, maka kita substitusikan 0 kuadrat, yaitu 0. Sehingga kita peroleh bentuknya adalah 0 per 0. Jadi fx dibagi gx itu adalah 0 per 0. Seperti itu. Nah, ketika kita menemui soal limit yang bentuk pembagian fungsinya itu adalah 0 per 0, maka kita bisa menggunakan L'Hopital. Jadi di sini soalnya kita tuliskan kembali, limit x menuju 0, fungsinya 1 min cos 2x dibagi dengan x kuadrat. Bentuknya adalah 0 per 0. Maka kita bisa mencari hasil limit ini menggunakan aturan L'Hopital. Kita tuliskan dengan L gitu ya, L'Hopital. Artinya menandakan bahwa sama dengan ini melalui proses L'Hopital. Kita turunkan f aksen x maupun g aksen x-nya. Sehingga sama dengan limit x menuju 0, turunan dari 1 min cos 2x itu adalah 1 diturunkan adalah 0, min cos 2x, turunan dari cos adalah min sin. Berarti di sini adalah sin 2x, jangan lupa dikalikan turunan dalamnya yaitu 2 ya. Jadi positif karena min cos ya, min kali min positif.
X kuadrat kita turunkan menjadi 2X. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat kembali. Apakah ketika kita mensubstitusikan nilai X sama dengan 0, itu bentuknya 0 per 0, ataukah sudah kita peroleh suatu bilangan L, atau tahingga, atau minus tahingga? Kita bisa substitusikan di sini 2 dikalikan sin 2 kali 0, berarti sin 0 ya. Sin 0 itu adalah 0. 0 dikali 2, 0 berarti ya. Dibagi dengan 2 kali 0, 0 juga. Artinya di sini bentuknya masih 0 per 0. Bentuknya masih 0 per 0 lagi. Artinya kita masih bisa melakukan proses L'Hopital kembali. Kita turunkan 2 sin 2X, kemudian turunkan juga 2X-nya. Sehingga limit X menuju 0 itu sama dengan 2 sin 2X, kita turunkan berarti menjadi turunannya, di sini turunan dari sin 2X adalah cos 2X. Jangan lupa turunan dalamnya adalah 2, dikalikan 2, maka di sini 4 cos 2X. Dibagi dengan 2X kita turunkan adalah 2. Selanjutnya kita substitusikan nilai X sama dengan 0. Cos 2X berarti cos 0 itu adalah 1. 1 dikali 4 dibagi 2. Berarti hasilnya adalah 2. Kita memperoleh bilangan 2. Jadi L-nya adalah 2. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa limit X menuju 0 dari fungsi 1 min cos 2X dibagi X kuadrat itu sama dengan 2. Seperti itu. Oke, jadi di sini kita bisa lihat bahwa proses pencarian limit menggunakan aturan L'Hopital itu dapat digunakan beberapa kali, asalkan syaratnya dipenuhi. Apa itu syaratnya? Syaratnya di sini masih berbentuk 0 per 0. Sebenarnya ada syarat yang lain, nanti akan dibahas pada bagian berikutnya ya. Jadi di sini ketika kita melhopitalkan sekali, bentuknya masih 0 per 0, maka kita l'hopitalkan kembali. Sehingga memperoleh hasil bilangan L, L-nya itu adalah 2. Jadi di sini hasilnya bisa bilangan L, tahingga, ataupun negatif tahingga. Begitu. Lalu kalian perhatikan bahwa yang diturunkan itu adalah masing-masing fungsi. Jadi fx kita cari f aksen x-nya, gx kita cari g aksen x-nya. Jadi bukan pembagian fx dibagi gx. Jadi bukan mencari turunan dari pembagian menggunakan u aksen v min v aksen u per v kuadrat, bukan ya. Jadi ini diturunkan masing-masing. Jadi sebenarnya lebih simpel, fx diturunkan, gx diturunkan. Jadi penurunannya masing-masing ya. Jadi jangan sampai kalian menganggap ini sebagai turunan dari pembagian fx per gx gitu ya.